untuk pertanyaan pertama kita ingin tahu sejauh mana sih komitmen Mami ketika nanti menjadi wali kota. Karena juga banyak masyarakat yang mempertanyakan soal komitmen ini. Mungkin seperti apa? Mungkin khusus di bidang pendidikan seperti apa, Mi? Khusus. Kalau bicara komitmen ya, khusus bidang pendidikan, saya lihat ada dua hal yang paling penting yang sedang menjadi isu sekarang ini. Pertama, soal masyarakat tidak mampu. Ini kedua, soal zona. Nah, kita bicara soal masyarakat tidak mampu. Sebetulnya ini terkait dengan ketika mereka masuk sekolah. Pendidikan kita gratis, sejak kita 12 tahun, tetapi dalam praktiknya adalah mereka tersandra dengan biaya untuk memperoleh seragam, dan sebagainya. Maka kami punya komitmen. Mereka tidak hanya gratis untuk masuk sekolah, tapi mereka juga harus mendapatkan perlengkapan sekolah. Sehingga mereka tidak mampu ini tidak perlu lagi ada biaya apapun. Maka kami punya komitmen apabila ini kami jadi wali kota, insya Allah itu akan menjadi hal yang prioritas. Yang kedua soal zona. Ini zona ini memang arahnya ke depan bagus ya, untuk standarisasi terhadap kualitas pendidikan di masing-masing zona ya, perwilayahan. Tetapi memang dalam 1-2 tahun ini akan terjadi gejolak. Kenapa? Karena kesiapan kita dari pemerintah terhadap standar baik sarana prasarana, kemudian guru, kemudian perlengkapan sekolah dan lainnya, ini yang belum sama antara satu wilayah dan wilayah lain. Maka apa yang harus kami lakukan? Yang pertama adalah menstandarisasi antara satu zona dan zona lain harus disamakan. Ya, kualitas gurunya harus sama, kemudian perlengkapannya harus sama, sehingga dimanapun kita sekolah pada akhirnya nanti kita tidak melihat mau zona timur, zona barat, Ampenan, Cakra, Mataram sama. Kalau sekarang ini siapa yang tidak mau sekolah di tempat yang bagus? Ya, itu ada di Mataram. Padahal kita tahu bahwa penduduk kita sekarang tersebar di 6 kecamatan. Oleh karena itu, ke depan ini dalam 3 tahun pertama ini harus kita selesaikan. Jadi kita mobilisasi nanti bila perlu sekolah-sekolah yang bagus sekarang ini kita transfer knowledge atau kita memindahkan gurunya ke tempat-tempat yang zona sebelahnya sehingga terjadi keseimbangan antara zona dengan zona lain. Kemudian di bidang kesehatan, Mi, ini kan juga banyak masyarakat menanti ini Ya. apa sih sesungguhnya program-program Ini para calon ini seperti ya. apa, Mi? Bisa dijelaskan, Mi? Tidak hanya soal COVID ya. Jadi kesehatan ini memang hal yang mendasar. Karena IPM itu terdiri dari 3. 1, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sekarang bicara kesehatan. Kita punya pelayanan bagus. Puskesmas gratis. Ya. Kemudian rumah sakit kita punya rumah sakit yang terbaik sekarang di NTB. Tapi persoalannya adalah pelayanan kita yang belum mampu menampung begitu banyak pasien-pasien yang sekarang sakit di Mataram. Misalnya, kalau adik lihat itu ya, jam 3 malam, jam 1-2 malam itu orang mendaftar di rumah sakit kota supaya mendapat nomor antrian ya untuk di pagi hari. Nah, salah satu upaya kita adalah bagaimana mendekatkan pelayanan dengan pasien. Kita tingkatkan puskesmas ini dari kelas puskesmas menjadi puskesmas tipe C sehingga standar rumah sakit. Ya. Yang kedua adalah kita berikan pelayanan kepada mereka yang tidak mampu supaya mampu dilayani tidak hanya di puskesmas gratis tetapi juga rumah sakit tidak perlu pakai surat miskin. Ya, itu yang ditingkatkan dengan kartu prokes ini. Nah, ini kan saya pernah sampaikan ini kan kartu prokes ini salah satu untuk mendapatkan pelayanan gratis dengan mengganti sebagai peserta BPJS. Nah, itu apa nanti manfaat yang didapatkan oleh masyarakat, Mi, ketika menggunakan kartu-kartu tersebut? Ya, kartu ini Bisa dijelasin dikit? tiga ruang lingkup ya. Satu adalah kesehatan, yang kedua ekonomi, dan ketiga adalah sosial. Di bidang kesehatan kita tahu bahwa jumlah yang tidak mampu ini tidak seluruhnya mendapat BPJS. Hanya setengah dari 42.000 yang tidak mampu ini yang mendapat BPJS. Maka mereka yang tidak dapat BPJS ini selama ini dipakai surat miskin. Nah, dengan kartu ini mereka besok bisa memperoleh BPJS ya yang dibayarkan oleh pemerintah dengan cara mandiri.
Untuk yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang ingin berusaha, ya, mereka yang ingin berusaha tidak punya modal. Dengan kartu ini mereka bisa dijamin modal tanpa memberikan jaminan, sertifikat atau jaminan-jaminan lain. Sehingga kartu ini sangat efektif bagi mereka yang ingin berjualan tetapi tidak punya modal awal. Pedagang bakulan misalnya, modalnya tidak banyak, 1 juta. Tapi kalau kita berikan mereka modal, tidak akan ada bank subuh lagi, tidak ada bank nyengkeh lagi, atau bank rontok namanya, Iya. salah gitu. Dan yang terakhir itu sama katakan tadi terkait dengan kebijakan sekolah tadi. Kartu ini kemudian menjamin mereka tidak hanya masuk sekolah, tapi juga gratis seragam, tas dan lain-lain. Barangkali itu yang menjadi sehingga ketiga variabel tadi, kesehatan, ekonomi dan sosial diharapkan akan meningkatkan kita di masa depan. Oke, sip. Komitmen terhadap hukum seperti apa, Mi? Ya. Karena kan yang tidak hukum kan tidak bisa kita tiba-tiba berkomitmen terhadap hukum itu, tapi kita harus perangkatnya yang kita perbaiki. Misalnya contoh yang terjadi di kita adalah penyimpangan terhadap hukum, baik sifat arbitratif maupun pelanggaran yang masuk. Nah, untuk jadi pelanggaran yang utama kita lakukan adalah kita perbaiki sistem dulu. Ya, misalnya perizinan contohnya. Kalau sistem itu menjamin proses perizinan itu bisa cepat, maka tidak ada celah orang untuk berbuat pelanggaran. Misalnya kita mau izin usaha sekarang, cukup dengan sistem aja, kemudian izin usaha keluar seperti yang kita lihat di barcode, kan? Ya, maka ini salah satu upaya kita untuk mencegah itu. Kemudian di bidang pemerintahan, ada anggaran, BBD dan sebagainya. Kembali lagi bahwa sistem ini memegang peranan yang sangat penting. Ketika mereka melaksanakan kegiatan proyek, tidak ada lagi yang bisa dicairkan tanpa rekening. Maka ini tidak lagi ada pelayanan yang langsung antara masyarakat dengan pemilik proyek, misalnya kan, atau pejabat pemerintah. Mereka cukup dengan klik satu tombol yang ada di komputer atau di HP kita, mereka bisa mengalihkan dananya. Sehingga kapan terjadi korupsi itu? Saya pikir ini upaya kita memperkecil, kan? Nah, kalau udah sistem-sistem kita lakukan, insya Allah. Jadi bisa diminimalisir ya hal-hal seperti itu, Mi, ya. Dan yang penting adalah komitmen kita sebagai pemimpin. Kalau kita pemimpin tidak melakukan korupsi dan kita dilihat oleh warga masyarakat yang ada, yakin saya, staf kita juga akan berpikir untuk melakukan korupsi.